Ya, teman-teman udah di in-game. Teman-teman bisa ngeliat ya, FPS yang didapetin itu 1112 ya. Jadi bedanya juga nggak terlalu jauh antara resolusi 1440p dan 1080p. Jadi menurut saya kalau teman-teman cuma untuk ngegame AAA, kalau bisa sekarang ini, apalagi PC-nya udah RTX 4060 ke atas, pastiin monitornya itu 2K ya atau 1440p, tapi dengan catatan refresh rate-nya itu harus yang 144 Hz ke atas. Kalau nggak akan nyaman juga. Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita kebetulan dapat orderan rakitan yang sangat spesial ya teman-teman. Jadi ini orderan rakitannya masuk dari Palembang, ujung Sumatera Selatan. Jadi lokasi kami itu di Medan, di Sumatera Utara. Jadi terima kasih banyak dengan Bang Abdul Mukti atas kepercayaannya untuk ngerakit PC di kami di Medan, MIJ Komputer. Oke, jadi spesifikasinya menggunakan Intel Core i5 14400F dan juga motherboardnya ASRock B760M Pro A Wi-Fi yang DDR5 ya teman-teman. Dan juga RAM-nya tim Delta RGB DDR5 yang 2x16 atau ya 32GB dual channel. Speednya itu 5600 MHz dan juga VGA-nya Galax RTX 4060 yang polos dan juga NVMe-nya menggunakan Adata Legend 800 Lite 1TB yang sudah PCIe 4 dan juga PSU-nya atau power supply-nya menggunakan MSI MAG A650BN 80 plus bronze dan juga liquid cooler-nya dari Cooler Master ya 240L Core ARGB dan juga fan casing-nya menggunakan PC Cooler EF120 yang berwarna hitam dan juga casing-nya menggunakan Paradox Gaming Belial V2 yang berwarna hitam dan juga Windows-nya menggunakan Windows 11 Pro Trial dan juga monitor juga termasuk ini ya teman-teman, ViewSonic VX2479 HD Pro yang udah 180 Hz. Oke teman-teman, jadi total rakitannya itu sekitar 17.958.000. Jadi terima kasih banyak dengan Bang Abdul Mukti dari Palembang. Jadi PC-nya udah kami rakitin sih sebenarnya karena kemarin nggak sempet untuk kami rekam di birol-birolnya itulah. Oke teman-teman, jadi nanti saya share juga di layar teman-teman. Sebelumnya kita buka dulu CPU Zen untuk memastikan semua spesifikasinya itu sama. Oke teman-teman bisa ngelihat ini prosesornya Intel Core i5 14400F dan juga motherboardnya ini ASRock B760M Pro A Wi-Fi ya. Kalau dia DDR5 dia nggak tulis di sini D5, tapi kalau dia DDR4 dia bakal tulis itu DDR4. Dan juga RAM-nya total 32GB dan juga seperti biasa motherboard ini punya 4 slot. Slot satunya masih kosong, slot 2 terisi, slot 3 masih kosong dan juga slot 4-nya udah terisi. Oke, jadi bisa ngeliat ya speednya itu 5600 MHz dan juga VGA-nya RTX 4060 ya, ini dari Galax ya teman-teman. Oke, tadi secara off screen kami udah sempet ini sih ngetes Cinebench R23. Jadi kalau kita tunggu nanti lumayan lama karena dia ngelooping kan. Oke, ini temperaturnya ya lumayan adem ya, mungkin karena faktor power limit. Jadi power limit sekarang nggak kami lepas semua, jadi kita ikutin ketentuan dari Intel untuk PL1 dan PL2-nya. Oke, jadi total core-nya itu 15.854 poin. Kita ngelooping selama 10 menit. Oke, jadi bisa terlihat ini semua core-nya. Harusnya sih nggak ada yang throttle sih. Oke, teman-teman, dan juga teman-teman bisa melihat, nah ini penggunaan RAM-nya. Ya, VGA nggak bekerja ya, karena memang Cinebench R23 itu tidak menggunakan VGA atau graphic card sama sekali. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita coba bermain game ya. Jadi ini beberapa game lah yang akan kita tes. Salah satunya Ghost of Tsushima. Tapi sebelum itu kita pastikan dulu hertz monitornya naik udah 60 ya. Oke teman-teman, Ghost of Tsushima. Oke, seperti biasa V-Sync atau vertical sync kita matiin karena teman-teman kalau yang bermain game-game seperti ini kan harusnya ngaktifin adaptive sync, entah itu G-Sync atau FreeSync tergantung PGA-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa resolusi yang kita gunakan 1080p dulu dan juga pastiin ini V-Sync atau vertical sync mati, dan juga karena ini RTX 40 series jadi kita pakai DLSS frame generation. Oke, kita apply langsung.
Dan juga presetnya kita pakai yang very high. Oke teman-teman, di in-game FPS yang kita dapetin itu sekitar 90-an FPS atau yang dihasilkan PC ini lah. Oke, ya jadi ini udah sangat baik lah. Apalagi RTX 4060 sekarang kan itu harganya udah termasuk ini ya, termasuk terjangkau gitu. Karena kalau kita bandingkan rasio performanya, rasio harga ke performa, saat ini sweet spot terbaik itu adalah RTX 4060. Karena kita nggak bisa bandingin langsung, oh RTX 4060 lebih mahal daripada GTX 1650 gitu contohnya. Nggak bisa. Jadi biasanya yang kita bandingkan itu adalah rasio harga ke performa. Jadi dengan RTX 4060 mungkin kita bisa dapetin sekitar 90-an FPS. Jadi teman-teman bisa compare kalau GTX 1650 yang harganya mungkin lebih murah, sekitar 2 juta, bisa dapat berapa FPS-nya. Tapi memang kalah jauh sih. Jadi untuk itu saat ini RTX 4060 memang sweet spot-nya untuk PC rakitan dengan budget-budget ya mungkin sekitar ya kalau yang DDR4 ya 12-13 juta mungkin dengan i5 12400F ya. Oke, selanjutnya kita coba lagi settingan yang lebih tinggi dengan resolusi 1440p. Oke, di 1440p kita coba balik dari awal dulu ya. 1440p ya 1112 ya, nggak terlalu jauh beda. Sekitar 70-an FPS atau hampir 80. Oke, nanti selanjutnya kita coba dengan resolusi 4K. Oke, 4K teman-teman. Di 4K, FPS yang kita dapetin itu sekitar 50-an ya, masih dalam batas ini ya, masih wajar lah atau masih bagus. Oke, teman-teman bisa ngelihat temperatur dari VGA-nya sekitar 60-an derajat Celcius dan juga untuk si prosesor ya cuma sekitar 30-an atau hampir 40 lah gitu. Jadi untuk temperatur VGA baik VGA maupun prosesor itu masih dalam batas wajar. Oke, kita sudahin dulu untuk Ghost of Tsushima. Selanjutnya kita coba itu game Ratchet & Clank Rift Apart. Ya, seperti biasa, kalau teman-teman mau pindah-pindah PC, pastikan ini kita sync dulu save file yang kemarin gitu. Kalau nggak, nanti dia kayak nggak ngebaca save file yang di cloud. Oke, jadi Ratchet & Clank seperti biasa, vertical sync atau v-sync kita matiin. Ya teman-teman, Ratchet & Clank Rift Apart seperti biasa kita setting dulu resolusinya itu jadi 1080p dan juga vertical sync mati, pastiin ya. Sebenarnya ini ya teman-teman, kalau teman-teman mau dia konstan stabil 60 fps ya udah hidupin aja vertical sync atau v-sync. Jadi itu dia ngelock tetap di 60 walaupun fps yang dihasilkan itu bisa lebih, tapi dia cuma ngelock di 60. Jadi mungkin dengan cara itu teman-teman bisa lebih ngehemat listrik atau lebih ngehemat daya dari PLN-nya. Oke, DLSS Frame Generation kita aktifin karena ini RTX 40 series. Dan juga presetnya itu kita pakai very high ya, biar sama dengan preset di video-video saya sebelumnya. Oke teman-teman, di Ratchet & Clank Rift Apart kita bisa lihat FPS yang dihasilkan atau didapatkan sekitar 100 fps untuk resolusi Full HD dengan preset very high. Oke, jadi ini coba kita matiin dulu ya apanya. Oke, selanjutnya kita akan coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p seperti biasanya. Oke, grafik presetnya tetap sama, very high. Ya, teman-teman udah di in-game. Teman-teman bisa ngeliat ya, FPS yang didapetin itu 1112 ya. Jadi bedanya juga nggak terlalu jauh antara resolusi 1440p dan 1080p. Jadi menurut saya kalau teman-teman cuma untuk ngegame AAA, kalau bisa sekarang ini, apalagi PC-nya udah RTX 4060 ke atas, pastiin monitornya itu 2K ya atau 1440p, tapi dengan catatan refresh rate-nya itu harus yang 144 Hz ke atas. Kalau nggak akan nyaman juga. Oke, selanjutnya di resolusi 4K.
Ya di 4K baru udah kelihatan, FPS-nya langsung drop udah jadi 50-an. Jadi memang kelihatan itulah beratnya 4K itu. Jadi peningkatan dari Full HD ke 1440p itu nggak terlalu jauh, tapi dari 1440p ke 4K sangat jauh. Tapi kita nggak tahu ya 8K itu gimana. Kayaknya pasti jauh gitu. Oke, kita sudahin dulu untuk Ratchet & Clank Rift Apart. Selanjutnya, Cyberpunk 2077, teman-teman. Cyberpunk 2077, kita seperti biasa pastikan dulu ini full screen dan juga resolusinya kita coba dari 1080p, lalu kita apply, dan juga grafik settingnya ray tracing ultra kita pakaikan ya teman-teman. FPS yang kita dapetin ya memang Cyberpunk agak berat ya, jadi cuma sekitar 50-an, 60 FPS. Oke, ini untuk Full HD atau 1080p. Selanjutnya kita coba di resolusi 2560 x 1440 atau 2K. Oke, di 2K mungkin agak drop dia sekitar 40-an ya FPS yang kita dapetin, tapi ya nggak masalah. Oke, sekitar 40-50. Oke teman-teman, ini 1440p dan selanjutnya kita coba lagi itu 4K. Ya di 4K FPS-nya hancur. Oh, tapi nggak sehancur itu kok, cuma 30. Ada lumayan lah, dapat 30 ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau pakai 4K, tapi PC-nya cuma RTX 4060, mungkin teman-teman bisa turunin ya settingannya, jangan ya pakai very high, mungkin ya bisa pakai ray tracing medium atau ray tracing low kalau ada. Karena memang kalau bener-bener di 4K mau maksimal ya memang harus ngeluarin budget lebih. Jadi kita kayak harus pakai RTX 4070 atau 4070 super ke atas gitulah. Itu pun ada beberapa yang harus kita kurang-kurangin. Oke teman-teman, jadi kita sudahin dulu untuk beberapa game ini, karena PC-nya juga akan kami kirim ke ekspedisinya, nanti akan kami kirim ke Palembang. Jadi untuk standar packingan kami, untuk PC rakitan yang akan dikirim keluar kota, VGA atau graphic card wajib kita lepas ya teman-teman, untuk menghindari hal-hal yang nggak enak lah gitu. Karena kalau VGA-nya misalkan sampai patah, kami ribet, pembelinya atau usernya juga ribet. Karena kan mesti nunggu lagi waktu prosesnya gitu. Jadi kita hindarilah hal-hal yang kayak begitu gitu. Karena nanti masang VGA itu juga nggak susah kok. Nanti akan kami kirimkan video tutorial cara pemasangan VGA. Atau mungkin teman-teman bisa nonton YouTube aja atau googling lah gitu. Tapi yang pasti nggak sulit kok masang VGA. Karena resikonya jauh lebih besar kalau kita nggak lepas VGA-nya. Karena kami pernah dulu kejadian VGA-nya sih nggak sampai patah ya, tapi entah kenapa sampai kepada pembelinya atau ke usernya itu VGA-nya itu nggak di-tag gitu sama sekali. Tapi begitu dicabut diganti yang lain di-tag. Padahal di toko udah kami cek semuanya. Ya itulah kira-kira teman-teman. Jadi secara off screen tadi mungkin teman-teman bisa ngelihat, nanti saya tampilin di B-roll di video. Setiap port-port USB-nya itu udah kami, setiap rakitan di MIJ komputer, port-port USB itu akan kami tes satu persatu. Jadi kalau ada yang nggak bekerja itu pasti akan kami ganti, khususnya untuk front panel casing. Ya karena itu sering juga kejadian, ada yang audionya nggak di-tag gitu.
Dan juga ada yang USB-nya nggak di-tag, ya namanya buatan manusia ya, pasti 1-2 itu ada yang defect gitu. Jadi itulah gunanya kami ngecek semuanya 100%. Kalau misalkan masih di sini ada masalah, itu langsung kami ganti. Apalagi kalau komponen yang besar ya, contohnya prosesor, VGA, motherboard, misalkan ada yang defect atau cacat, itu akan langsung kami ganti di sini. Walaupun setiap pabrikan ada QC masing-masing, tapi kan ya namanya buatan manusia, tetap ada aja gitu yang bermasalah gitu. Tapi memang ini sih makin terkenal brand tersebut, biasanya contoh kayak brand Asus atau beberapa brand terkenal lain atau ASRock mungkin ya, memang kalau makin terkenal ya pasti defect-nya atau cacatnya itu agak berkurang gitu daripada mungkin brand-brand yang agak kurang terkenal gitu ya. Oke teman-teman, jadi PC-nya udah selesai semua. Nanti akan tinggal kami lepas VGA-nya, kami buatkan video tutorial cara pemasangan VGA, lalu akan kami packing dengan baik PC ini tersebut, dan ya kita siap kirim ke Palembang. Jadi terima kasih banyak dengan Bang Abdul Mukti atas kepercayaannya untuk ngorder PC di kami di Medan MIJ Komputer. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang mau ngerakit PC secara rapi dan profesional, mungkin bisa langsung datang ke toko kami, Jalan Pajang nomor 8B Medan, daerah Tamrin, Simpang Sutrisno. Atau buat teman-teman yang berada di luar daerah Medan, atau di luar kota, di luar provinsi mungkin, atau bahkan di luar pulau, bisa WhatsApp dulu di kami di 081 1618 1628. Kami siap kirim PC-PC rakitan ke seluruh Indonesia. Tapi ya itu dengan catatan VGA atau graphic card wajib kita lepas ya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi Instagram kami @mijkwmp. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia MIJcom. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.